صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan redha-Nya. Di antara amalan takwa di hari raya Idul Fitri ini adalah kita menzahirkan perasaan gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan terbenamnya matahari di penghujung Ramadan yang lalu, maka sempurnalah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Alhamdulillah, kita isi pula malam-malamnya dengan salat tarawih, qiyamul lail. Kemudian kita isi pula waktu setiap ada yang lapang dan luang untuk membaca Al-Quran, berzikir, menginfakkan sebahagian harta, bersilaturahim, menghadiri majlis ilmu. Semua itu adalah amal saleh yang ada pahalanya insya-Allah di sisi Allah, dan itulah bekal dalam perjalanan yang tersisa di dunia ini dan bekal perjalanan yang abadi di akhirat yang tidak ada kesudahannya. Itulah yang membuat kita gembira. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini sampaikan kepada manusia, khususnya orang-orang beriman yang telah beramal saleh, supaya mereka bergembira, dan hendaknya lah mereka bergembira bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Para ulama tafsir menyatakan makna karunia dan rahmat Allah tersebut adalah Al-Quran,
Al-Quran yang telah diturunkan kemudian kita baca, kemudian kita fahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karunia dan rahmat Allah itu adalah ibadah yang kita kerjakan, cinta yang sudah tumbuh di dalam hati, dan apapun amal taqarrub dalam mendekatkan diri kepada Allah. Fabidzalika, dengan amal ibadah semua itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bergembira di Idul Fitri ini adalah sebagai menjalankan perintah Allah, karena kita berhasil membuktikan keimanan yang ada dalam hati dengan amal saleh yang kita kerjakan. Huwa, semua amal yang telah kita lakukan itu, huwa khairum mimma yajma'un, ia adalah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Andaikan kita berhasil mengumpulkan harta benda dunia ini, harta yang ada di negeri ini, bahkan kita berhasil mengumpulkan penduduk negeri ini sekalipun, sebenarnya kita lebih bergembira lagi apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan rahmatnya. Karena sifat dunia adalah sementara dan fana, sementara karunia dan rahmat Allah adalah yang akan menghantarkan kita ke surga yang abadi. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dengan rahmat dan karunia Allah, sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah di sepanjang Ramadan, bulan suci mulia pada tahun ini. Ia adalah juga karena petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah yang kita ikuti, kemudian kita beramal saleh, itulah sebenarnya yang akan menghantarkan ke tujuan yang kita idam-idamkan. Tujuan kita adalah mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti, dipelihara dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti balasan amalmu akan disempurnakan di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan yang menipu. Maka ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, perkataan yang pertama yang mereka ucapkan adalah memuji Allah yang telah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan amal saleh selama hidup di dunia, yang telah menunjuki kami ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, andaikan Allah tidak memberi petunjuk kepada kami ketika di dunia, tidak sampai kami ke surga ini. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dirahmati Allah, kita gembira adalah karena petunjuk yang telah kita dapatkan. Hari ini adalah hari bergembira. Gembira karena keimanan yang ada dalam hati kita dapat kita buktikan. Dan setiap orang yang beriman selalu mendambakan pembuktian keimanan. Ia bergembira apabila dia dapat membuktikannya pada dirinya. Dan alangkah sempurnanya gembira kalau satu keluarga pun juga mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ibunya masih belum mendapat petunjuk, belum lagi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya selalu kita dengar karena banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sedih dan mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah
karena ibunya belum lagi mendapat petunjuk. Setiap kali Abu Hurairah mengajak ibunya menolak untuk memeluk Islam. Bahkan kata-kata yang tidak disukai keluar dari mulut ibunya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun mengadukan halnya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada ibunya. Rasulullah pun mendoakannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah senang sekali dengan doa Rasul. Maka Abu Hurairah pun pulang segera ke rumah, kemudian mengetuk pintu. Tetapi ada sahutan dari dalam, dari ibunya, wahai Abu Hurairah, jangan kamu masuk terlebih dahulu, tunggulah sejenak. Abu Hurairah mendengar ada tumpahan air, pertanda ibunya sedang mandi. Kemudian ibunya segera berpakaian dan memakai kerudung. Kemudian dibukakan pintu dan Abu Hurairah masuk ke rumah. Ketika itu ibu Abu Hurairah berkata, wahai anakku, saksikanlah, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Petunjuk telah didapatkan. Maka sempurna sekali kegembiraan Abu Hurairah, tidak tertanggungkan oleh hatinya yang senang dan gembira. Kemudian ia mengadukan kembali kepada Rasulullah, mengejar untuk mendapati Rasul sambil menangis. Menangis gembira. Tadi menangis sedih, sekarang menangis gembira karena ibunya telah mendapat petunjuk. Ya Rasulullah, doamu telah terkabul. Ibuku telah memeluk Islam. Ibuku telah mendapat petunjuk. Gembira yang tidak dapat dikatakan dengan lafaz dari mulut, tetapi dapat dirasakan di dalam hati. Gembira seperti itulah yang ingin kita rasakan di Idul Fitri ini. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita tidak bergembira disebabkan karena kita telah berhasil mengumpulkan harta seperti gembiranya Qarun. Qarun gembira seketika dan sekejap saja, menggunakan pakaian kebesarannya bermewah di hadapan manusia. Manusia pun memujinya, tetapi ada yang menasehatinya. Ini disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-76. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa, tapi melampaui batas, menyombongkan diri, menindas, menganiaya yang miskin, yang tidak berdaya. Dan kami berikan kepadanya perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, yang kunci-kunci gudangnya, latanu bil usbati ulil quwwah, yang tidak mampu dipikul oleh orang yang kuat sekalipun. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya menasihatinya dengan berkata, la tafrah, jangan kamu bergembira wahai Qarun. Itu adalah gembira yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira karena berhasil mengumpulkan harta benda dunia yang kaitannya dengan hawa nafsu belaka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat bergembira disebabkan karena hawa nafsu menginginkan harta. Kita juga tidak bergembira disebabkan karena kita berhasil membuat kelompok, membuat aliran, membuat golongan, kemudian kita berbangga dengan golongan kita sendiri, sehingga kita memecah belah umat yang bersatu padu ini. Ini Allah ingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-32. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan mereka adalah orang-orang yang telah memecah belah umat ini sehingga bercerai,
Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan bergembira dengan golongannya. Ini adalah gembira yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita adalah gembira karena keimanan yang kita buktikan dengan amal saleh. Dan banyak amal saleh yang kita kerjakan, seperti mana yang kita laksanakan di sepanjang Ramadan. Yang gembira itu sifatnya sejati. Andaikan nyawa tercabut di badan, ketika itu gembira sempurna kita rasakan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surah Ali Imran ayat 170, andaikan orang yang masih hidup itu mendengar perkataan mereka, perkataan yang menyatakan perasaan hati mereka yang sangat bergembira kepada Allah. Farihin, mereka itu bergembira bima atahumullahu min fadlih, yang mana Allah telah memberikan karunia kepadanya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka menyampaikan berita gembira kepada orang yang masih belum meninggal. Andaikan mereka yang masih hidup itu mengetahui apa yang kudapatkan sekarang, tentu mereka akan bergembira seperti mana yang kurasakan. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah hari raya, hari kita bergembira. Bergembira karena karunia dan rahmat Allah, mudah-mudahan insya Allah telah kita dapatkan dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Dengan kegembiraan yang kita dapatkan melalui amal ibadah tersebut, mudah-mudahan kita memperbaiki diri kita, menjadi insan yang memiliki kepribadian, sehingga berubahlah diri kita dan berubahlah orang-orang bersama dengan kita, berubahlah negeri dan bangsa kita, dan mudah-mudahan insya Allah keadaan kita pada masa yang akan datang lebih baik dari yang sudah kita lalui selama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, meskipun Ramadan telah berlalu, namun kegembiraan karena karunia dan rahmat Allah akan terus kita dapatkan, yaitu dengan senantiasa mendatangi masjid, mendatangi rumah Allah. Hal itu kita fahami melalui doa masuk dan keluar masjid. Ketika kita masuk masjid, doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Kita minta rahmat, kemudian kita masuk masjid, kemudian kita beramal ibadah, kemudian ketika kita keluar kita pun berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku meminta karunia darimu. Masuk kita minta rahmat, keluar dari masjid kita minta karunia,
Ayat yang pertama yang mendahului khutbah ini, dengan rahmat dan karunia Allah itulah kita akan bergembira. Artinya dengan kata yang singkat, meskipun Ramadan telah berlalu, tetapi kita ikuti terus nilai-nilai Ramadan dengan senantiasa mendatangi masjid di hari-hari biasa, mengharapkan rahmat dan karunia Allah. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada kegembiraan yang sejati, dan mudah-mudahan sampai ke usia akhir dari kehidupan kita di dunia ini, dan juga ketika perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dfa'anna al bala'a wal waba wal zina wal riba wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min mantiqati Riau khasah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah wa fi Yaman wa fi Filipina wa fi Kamboja wa fi Myanmar wa fi Thailand wa fi Malaysia wa fi kulli makan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita tunaikan bersama salat Idul Fitri, kemudian khutbatul Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami atas nama Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan juga dapat kami menjemput Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak kami, para hadirin dari unsur Forkopimda, dan juga ayahanda kami dari unsur seluruh ketua pengurus masjid yang ada di Pekanbaru, kemudian juga tokoh masyarakat, alim ulama dari majelis ulama maupun instansi legislatif maupun eksekutif. Kami menjemput ayahanda kami untuk dapat sekiranya bersilaturahim bersama Gubernur Riau Bapak Insinyur Haji Arsya Juliadi Rahman MBA di Aula Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Untuk itu segenap seluruh panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dan Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau menjemput kepada ayahanda kami, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, majelis ulama, tokoh masyarakat, pimpinan Forkopimda, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif,
insya Allah pagi hari ini, saat ini kita bersama-sama untuk duduk bersama bersilaturahmi sembari sarapan pagi bersama Bapak Gubernur ya. Untuk itu sekali lagi kepada ayahanda bunda kami, terima kasih telah dapat berhadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah solat Aidil Fitri dan mendengarkan khutbatul Aidil Fitri. Tentu saja bergembiralah kita dalam menyambut Aidil Fitri ini, dan juga dapat kami informasikan kepada kita semua bersama jemaah agar sekiranya untuk tidak meninggalkan daripada kertas, koran ataupun alas-alas lainnya yang tentu saja dapat mengotori masjid yang kita cintai. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, selamat pulang kembali ke rumah masing-masing, dan juga dimohon dicek kembali apakah ada barang-barang yang berharga